Jika dihubungkan dengan perkara suplai batu bara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Mungkin fokus ini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu, ada pertanyaan, udah puas? Masih ada pertanyaan? Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Kita tidak mendahului. Oke. Jadi sementara itu. Jadi sekali lagi, semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, hak uang harta Asabri tidak ada dinikmati oleh Tantian, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Ya, sisa masih banyak tanahnya, termasuk tanah KSO antara Bencok dengan si Tantian ini sudah dilelang tapi belum laku. Jadi 1 meter pun Tantian tidak menikmati apapun. Pertanyaannya, kenapa Tantian mau katanya membuat berita acara? Waktu akan menjawab. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang. Waktu akan menjawab. Asabri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Mengenai Asabri, Bang, sebenarnya mengenai status PMD itu keterangannya berdasarkan sprendik dari Polri atau dari sprendik kejaksaan. Lanjutin terhadap Yang mana yang sekarang? Asabri, Bang. Kan statusnya Ntar dulu, Asabri yang mana? kan status PMD kan di Yang sekarang. itu sprendik dari kejaksaan atau sprendik dari Saya jawab itu. Ya. Ini kami merujuk kepada panggilan ya. Berdasarkan panggilan yang ditujukan kepada klien kami, Pak Febri, itu panggilannya sebagai tersangka. Karena panggilannya sebagai tersangka tentu ada dasarnya. Saya lihat dasarnya adalah sprindik yang ditetapkan oleh Polda Metro. Jadi intinya ini adalah pengalihan daripada tindak lanjut daripada Polda. Mereka menindaklanjutin dengan pemanggilan tersangka di sini. Di sini itu. Tapi memang di sana saya lihat juga ada sprindik dari Kejagung juga. Kalau sprindik dari Polda itu spesidik tanggal 6 Juli 2026. Kalau ini tadi pada tanggal berapa yang baru-baru ini dimasukkan dalam satu panggilan kami. Jadi kalau ditanya dua-dua menjadi dasar dan sebagai tersangka panggilannya. Udah dulu, udah deh, udah itu dulu. tadi Bang, itu kan apa lihat ada sedikit yang dikangkangi juga bahwa tindak lanjut dari pengacara nanti selanjutnya apakah aman? Ntar dulu, belum selesai ini dulu, kamu Satu tidak lanjut. Sabar. Oke. Jadi, ya, semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi
KUHP, melanggar semua hukum acara, melanggar semua ajas hukum. Bahkan zaman Belanda pun nggak ada begitu. Pertanyaannya adalah why? Dan kenapa? Padahal targetnya itu adalah seorang Jampitsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena sudah begitu banyak, sudah hampir 500 triliun uang yang sudah terkumpul. Nanti saya akan bahas itu. Itu dulu Sabri ya. Nggak ada lagi, sudah kan? Sudah kita bantah semua. Pak Sabri, Pak, itu kan pasal yang diterapkan Polri 12 artinya target ini sebagai